Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Lukas, senang sekali bertemu dengan saudara kembali dalam acara renungan singkat ini. Dan saudara, sebuah judul lagu yang berjudul Arti Hidupku. Di bagian refnya berbunyi demikian. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan hidup bukan hanya berapa hari yang kita lewati di dunia ini, hidup hanya karena arti. Nah, saudara, maksud dari lagu ini yaitu hidup kita bukan panjang atau pendek, tetapi yang paling penting yaitu makna dan isi dari hidup kita. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada orang yang hidup sampai 85 tahun, saudara, tapi dalam hidupnya dia tidak melakukan sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Nah, saudara, ada orang yang hidupnya relatif sangat singkat, tetapi di dalam kehidupan yang singkat itu dia sudah melakukan sesuatu yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Dan bahkan apa yang dia lakukan masih terasa sampai saat ini. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur 90, Musa menggambarkan hidup kita di dunia begitu singkat, saudara. Dia katakan bahwa masa hidup kita 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Dan itu pun berlalunya buru-buru, saudara. Nah, di tengah kesingkatan hidup, akhirnya Musa memilih satu penghiburan, yaitu dia menjadikan Allah Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita yang hidup pada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah begitu fananya hidup dan singkatnya hidup, kita bersyukur bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Hidup kita sudah diberikan jaminan, yaitu hidup yang kekal. Berarti kita hidup sudah terjamin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, akhirnya Musa di dalam ayat 12 yang mengatakan, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Biarlah kita juga bersama seperti Musa berdoa, Tuhan berikan hati yang bijaksana kepada saya, bagaimana saya menghitung hari-hari saya yang di depan ini. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di saat-saat seperti ini, saudara, di masa pandemi ini, saudara, sangat mungkin, saudara, kita bisa diperhadapkan hidup menjadi sangat singkat, atau hidup kita bisa lebih panjang. Nah, kalau saudara terpapar virus corona, sangat mungkin bahwa saudara itu bisa saja, kalau badan tidak kuat, bisa lewat, saudara. Tapi kalau saudara badannya kuat, saudara mungkin masih bisa teruskan hidup saudara. Tapi saya sih berdoa supaya Tuhan memberikan saudara kesehatan yang baik, saudara bisa hidup lebih lanjut. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita hidup terus dan masih sehat sampai saat ini dan seterusnya, maka saudara anggaplah ini satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk hidup bagi Dia. Berarti mengenal Dia dengan sebaik-baiknya, saudara. Saat-saat seperti ini ada kesempatan bagi kita untuk mengenal Dia lebih dalam, saudara. Melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, melalui doa, melalui memuji Tuhan, melalui berdiam diri bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kita terus diperbaharui oleh Tuhan, dan biarlah hidup kita semakin dekat dan kita mengerti isi hati Tuhan untuk kita, apa yang harus kita lakukan untuk hari-hari ke depan, saudara, sehingga hidup kita menjadi berarti di mata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di masa-masa seperti ini juga Tuhan juga mau supaya kita bukan hanya mengenal Dia, tapi kita juga melakukan tindakan untuk Dia. Khususnya pada saat ini kita perlu melakukan sesuatu bagi sesama kita, saudara. Mulai dari keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan untuk istri dan anak kita, atau suami kita, saudara. Apa yang juga bisa kita lakukan, saudara-saudara seiman kita yang mungkin saat ini ada yang hidupnya menjadi susah, saudara. Maka mari kita mulai pikirkan, saudara, apa yang bisa kita lakukan sesuatu berarti bagi sesama kita. Mungkin keluarga kita, mungkin itu saudara seiman, mungkin itu tetangga, teman-teman kita, sanak famili kita, siapa saja di sekeliling kita, saudara, perlu bantuan kita, saudara. Mungkin bisa mulai
dari apa yang kita miliki, saudara, seberapa pun kecilnya. Mungkin ada berupa bantuan makanan, sembako, atau kata-kata menguatkan, sebuah telepon, suatu dorongan, penguatan bagi sesama kita. Itu pun sangat berarti bagi sesama kita. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Biar masa hidup kita ke depan menjadi berarti karena kita mau lakukan bagi Tuhan. Hidupmu apakah panjang atau pendek, tapi biarlah memberikan makna di dalam kehidupan saudara sekalian. Nah, saudara, kiranya Tuhan dimuliakan dalam hidupmu, dan setiap orang berjumpa dengan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidupmu menjadi berarti dan tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.